Assalamualaikum, my name is Hilary. Welcome to my kitchen. Hari ini aku mau bikin roti yang empuk banget, yaitu roti abon ala bakery terkenal. Tapi di resep kali ini kamu tidak perlu capek mengulen. Cukup diaduk saja, rotinya sudah bisa empuk. Di sini juga kamu tidak perlu menggunakan oven. Pokoknya simple, praktis, tapi rasanya enak banget. Bisa juga dijadikan ide jualan ya. Yuk kita bikin. Pertama-tama, siapkan 150 ml air hangat, lalu tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan ragi instan. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Kemudian ditutup, bisa pakai kain lembab juga ya. Dan diamkan selama 10-15 menit. Ini sudah 10 menit ya. Nah, di sini bisa kita lihat buih-buih di permukaan airnya, itu artinya ragi masih aktif dan siap untuk digunakan. Ingat, gunakan air hangat suam-suam kuku saja ya. Untuk bahan kering, di sini ada 300 gram tepung protein tinggi, 25 gram susu bubuk. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian buat cekungan seperti ini. Dan tuangkan 1 butir telur ditambah 1 kuning telur. Tuangkan juga larutan ragi yang sudah aktif tadi. Setelah itu, aduk menggunakan spatula seperti ini. Pakai sendok kayu juga bisa, yang penting kuat. Hingga tercampur rata seperti ini ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 50 gram margarin cair. Untuk rasa yang lebih enak, boleh ganti dengan mentega. Kalau mau lebih ekonomis, bisa gunakan minyak goreng. Kemudian aduk sampai margarin meresap di adonan. Pastikan alat buat mengaduk bahannya cukup kuat ya. Kalau mau lebih cepat, boleh gunakan mixer. Tapi kali ini aku nggak pakai mixer ya. Nah, ini margarinnya sudah tercampur di adonan ya. Adonannya juga sudah tidak menempel di spatula. Tekstur adonannya memang masih lembek seperti ini ya. Lalu tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Dan proofing selama 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan dengan suhu di tempat kalian masing-masing ya. Nah, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Taburi alas dengan sedikit tepung terigu. Lalu pindahkan adonannya ke alas. Ulen adonan sebentar untuk membuang gas. Tekstur adonannya lembut banget. Glutennya juga sudah terbentuk secara alami. Tanpa perlu kita capek menguleni dengan tangan. Adonannya juga sudah kalis elastis ya. Kemudian bulatkan adonannya. Lalu timbang dengan berat per adonannya sebesar 45 gram. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol like dan subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku selanjutnya. Terima kasih. Setelah ditimbang, tutup adonan dengan kain. Lalu kita masuk ke proses rounding adonan. Padatkan adonan jadi bentuk bulat seperti ini. Lalu putar-putar di alas seperti ini ya. Hingga permukaan adonan menjadi mulus dan rapi. Usahakan agar benar-benar sampai halus ya. Agar roti yang dihasilkan pun mulus tidak bergerindil. Bisa juga rounding di telapak tangan seperti ini.
Dan pastikan bagian bawahnya dicubit-cubit seperti ini agar saat mengembang nanti adonannya tidak pecah. Satu resep ini menghasilkan 13 buah roti ya. Lalu tutup lagi dengan kain dan istirahatkan selama 10 menit. Ini sudah 10 menit ya, adonannya jadi lebih rileks. Lalu buang gasnya dengan cara digiling dengan rolling pin. Pelan-pelan aja ya, jangan terlalu ditekan. Kemudian bentuk adonan memanjang seperti ini ya. Cubit-cubit adonan agar lebih padat. Nah, ini sudah selesai, saatnya proofing terakhir. Jangan lupa tutup adonannya dengan kain dan proofing selama 20-25 menit. Sekarang kita siapkan toppingnya. Di sini aku pakai 100 gram mayonaise, lalu tambahkan 1 sachet susu kental manis, dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan abon sapi secukupnya. Di 10 menit terakhir proofing, boleh sambil panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu. Tanda adonan siap digoreng ketika disentuh permukaannya akan kembali mengembang tapi perlahan ya. Tips menggoreng agar permukaannya mulus dan tidak menggembung. Ketika adonan sudah menyentuh minyak panas seperti ini, langsung balik adonannya seperti ini. Cara ini meminimalisir keluarnya gelembung gas yang membuat permukaan roti jadi tidak rapi. Balik roti jika sudah berwarna coklat keemasan seperti ini. Nah, ini roti-rotinya sudah selesai digoreng. Dimakan polos begini aja udah enak ya. Apalagi kalau ditambah topping kesukaan kalian. Dijamin pasti rasanya jauh lebih enak. Setelah rotinya hangat, saatnya memberi topping. Pertama-tama, oleskan dulu saus mayonaise-nya. Tebal tipisnya sesuai selera kalian aja. Fungsinya agar abon bisa menempel di atas roti. Setelah itu, taburkan abon sapi di atasnya. Banyak sedikitnya juga terserah kalian ya. Jangan lupa sambil agak ditekan-tekan abonnya. Dan roti abonnya pun sudah siap disajikan. Agar lebih menarik, rotinya mau aku letakkan di cup. Untuk dijual pun agar pelanggan lebih tertarik melihatnya. Roti abonnya cantik banget kan? Nggak kalah kayak yang dijual di bakery. Alhamdulillah, roti goreng abonnya sudah jadi. Kalau mau dijual, rotinya bisa dibungkus menggunakan plastik OPP seperti ini ya. Ini aku pakai yang ukuran 9x20 cm. Lalu simpan di wadah kedap udara agar tetap empuk. Gimana teman-teman? Gampang banget kan bikinnya? Tidak perlu habiskan tenaga untuk mengulen, juga tidak harus punya oven dulu untuk bisa bikin roti abon ala bakery seperti ini. Rotinya empuk banget ya. Kalau kalian berhasil recook resep ini,
Jangan lupa share hasilnya di Instagram kalian, lalu tag Instagram aku di @hilarianjani. Jangan lupa follow juga Instagram aku ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.